Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sirila Pratania Humaira dari kelas 1B Usaha Perjalanan Wisata. Kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan reservasi tiket pesawat melalui website Traveloka. Seperti yang kita ketahui, di Hong Kong pada bulan Maret dan April sedang mengalami musim semi. Nah, di bulan April suhu mulai meningkat hingga 20-25 derajat Celcius. Namun hangatnya cukup nyaman, tidak selembab musim panas. Masa ini juga disebut dengan shoulder season, di mana banyak turis mancanegara datang tetapi belum lumpuh, sehingga harga akomodasi masih terjangkau. Kita dapat menikmati Hong Kong Flower Show, sebuah acara tahunan yang menampilkan instalasi bunga cantik. Kita juga dapat menjelajahi salah satu destinasi wisata paling populer di Hong Kong, yaitu Hong Kong Disneyland, tanpa perlu berdesakan dengan pengunjung lain. Pertama-tama, kita akan mencari Traveloka di kolom pencaharian Google. Setelah muncul, kita akan mencari sampai ketemu Traveloka Your Lifestyle Super App dan kita klik. Setelah masuk, jangan lupa daftarkan akun Traveloka atau login dengan akun yang sudah ada agar memudahkan aktivitas reservasi tiket kita. Bisa kita lihat ada banyak sekali layanan yang bisa didapatkan dari Traveloka, tetapi kali ini kita akan memesan tiket pesawat. Maka kita klik tiket pesawat, akan muncul pilihan sekali jalan atau pulang pergi dan multi kota. Tetapi reservasi kali ini kita akan memilih pulang pergi. Selanjutnya ada kolom dari, di sini kita akan memilih bandara keberangkatan kita. Di sini saya memilih Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dengan trilater code CGK. Sementara untuk kolom ke, kita isi dengan tujuan kita. Di sini saya memilih Hong Kong International Airport. Nah, di sini kita akan memilih tanggal pergi. Tanggal perginya saya memilih tanggal 6 April 2022. Dan untuk tanggal pulang jangan lupa untuk di checklist. Dan saya memilih tanggal 12 April 2022. Selanjutnya di sini ada kolom jumlah penumpang, ada penumpang dewasa, anak, dan bayi. Di sini bebas untuk memilih berapa anak, bayi, ataupun orang dewasa yang akan ikut naik pesawat. Tetapi perlu diketahui jumlah penumpang bayi tidak boleh melebihi penumpang dewasa. Tetapi karena di sini saya akan pergi sendiri, maka saya akan memilih satu orang dewasa. Dan untuk kelas penerbangan di sini ada ekonomi, premium ekonomi, bisnis, dan first class. Tapi di sini saya memilih bisnis karena perjalanan dari Jakarta menuju Hong Kong cukup jauh. Jika dirasa semua pilihan telah benar, kita klik cari tiket. Kemudian di sini akan diperlihatkan oleh Traveloka, yaitu informasi mengenai kebijakan maskapai di berbagai negara. Nah, ini adalah informasi penerbangan internasional. Di sini terupdate yaitu 22 Februari 2022. Di sini ada berbagai benua, ada Asia Tenggara, Asia, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Amerika. Lalu kita akan mengklik Asia dan kita akan mencari Hong Kong. Di sini ada travel eligibility dan kita bisa membacanya. Selanjutnya kita untuk melihat secara lebih lengkap, kita klik selengkapnya dan akan terlihat untuk informasinya yaitu Travel Requirement International. Traveler asal Indonesia harus menunjukkan dokumen berikut. Yang pertama itu kartu vaksinasi dosis pertama dan kedua yang diakui dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan Republik. KKP kelas 1 Soekarno-Hatta, kemudian surat hasil tes RT-PCR COVID-19 negatif dilakukan dalam waktu 2x24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Verifikasi formulir kartu vaksinasi bagi pekerja Indonesia yang harus dilakukan paling lambat 5 hari sebelum keberangkatan.
Kemudian formulir verifikasi kartu vaksinasi dan RT-PCR COVID-19 dan diunduh di link berikut. Kemudian visa kerja yang sah untuk pekerja asing yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Hong Kong. Kemudian wajib membawa bukti pemesanan tempat karantina selama 21 hari di lokasi yang telah ditentukan. Nah, untuk referensi bisa di-download di link yang ada di website Traveloka. Untuk penumpang transit, traveler wajib menunjukkan hasil tes negatif COVID-19. Tes harus diambil dalam waktu 2 kali 24 jam dari jadwal penerbangan ke Hong Kong. Selanjutnya di sini kita akan memilih penerbangan. Nah, di sini ada penerbangan kepergian yaitu dari Jakarta Hong Kong dan kepulangan dari Hong Kong ke Jakarta. Di sini disediakan 2 pilihan penerbangan yaitu ada Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini bersama Japan Airlines dan yang kedua Turkish Airlines. Di sini kita bisa lihat rincian waktunya yaitu 25 jam 50 menit dan untuk Turkish Airlines 47 jam 5 menit. Dan di sini ada harganya. Saya akan memilih penerbangan pertama yaitu Garuda dan Japan. Kemudian untuk kepulangan di sini ada pilihan dari Singapore Airlines. Di sini juga ada fitur filter di mana kita bisa berdasarkan transit, waktu, maskapai, dan filter lainnya. Saya akan memilih penerbangan pertama yaitu dari Singapore Airlines dengan 9 jam 15 menit. Nah, di sini kita bisa melihat lagi untuk memastikan kepergian kita dari hari Rabu 6 April 2022 menggunakan Garuda Indonesia dan Japan Airlines kelas bisnis. Kemudian kepergiannya ada di 23.30 malam. Dan untuk durasinya 25 jam 50 menit dengan 2 stop ya. Kemudian untuk kepulangan, di kepulangan kita ini pulang hari Selasa 12 April 2022 menggunakan Singapore Airlines kelas bisnis, pergi jam 14.25 dan untuk durasinya 9 jam 15 menit dengan 1 stop. Untuk lebih lengkapnya, di sini kita bisa melihat detail penerbangan. Detail penerbangan ini kita bisa melihat itinerary dari kepergian, transit, kemudian sampai ke tempat tujuan kita yaitu Hong Kong International Airport. Kemudian di sini kita bisa melihat nama pesawatnya GA874 kelas bisnis. Kemudian ada fasilitasnya seperti bagasi, makanan, hiburan, wifi, dan fasilitas lainnya. Kemudian pesawatnya, tata kursi, jarak antar kursi. Begitu pula dengan transit. Dan selanjutnya menggunakan Japan Airlines. Dan begitu pula dengan kepulangan kita dari Hong Kong menuju Jakarta. Selanjutnya kita klik info harga. Di info harga ini kita bisa melihat dari Jakarta ke Hong Kong tidak bisa refund. Kemudian kita bisa melihat rincian harganya yaitu harga dasar dewasa dengan termasuk pajak. Kemudian di sini kita bisa melihat pembelian bagasi tambahan tidak tersedia. Untuk selanjutnya ada dari penerbangan Singapore Airlines ini bisa di reschedule dan ada rincian harganya juga. Kemudian total seluruhnya dari pergi dan pulang yaitu 43.233.100. Kemudian setelah itu kita klik pesan. Di menu ini kita diberi kesempatan untuk memeriksa lagi apakah yang kita pesan sudah benar. Dan bila kita sudah yakin, kita lanjut ke pemesanan. Klik lanjut ke pemesanan.
Di halaman pemesanan Anda ini, kita diminta untuk mereview pesanan dan mengisi data. Nah, di sini tuh yang diminta adalah data pemesanan dan detail dari traveler. Di data pemesanan untuk e-tiket atau voucher, kita diminta untuk mengisi nama depan dan nama tengah. Kemudian mengisi nama belakang. Kemudian mengisi nomor handphone. Kemudian kita mengisi email. Jika sudah, kita scroll ke bawah. Lalu kita diminta untuk memilih title dan mengisi nama depan dan tengah. Kemudian kita akan mengisi nama belakang, tanggal lahir, kemudian pilih kewarganegaraan, dan kemudian nomor paspor. Kemudian negara penerbit dari nomor paspor, dan tanggal habis berlaku paspor. Jika sudah, klik lanjutkan. Di sini kita bisa melihat ada fasilitas penerbangan seperti bagasi dan nomor kursi. Namun perlu diketahui, tidak semua kursi dari penerbangan bisa diatur di Traveloka. Selanjutnya, jika di scroll ke bawah akan muncul produk tambahan seperti asuransi perjalanan, asuransi COVID-19, asuransi keterlambatan, dan perlindungan bagasi hilang. Di sini saya akan memilih asuransi perjalanan dengan asuransi COVID-19 sebagai produk tambahan. Setelah selesai, kita lanjut ke pembayaran. Di sini kita diberi kesempatan untuk memeriksa kembali, tapi jika sudah yakin, kita lanjut ke pembayaran. Setelah beberapa menit akan muncul laman pembayaran dengan berbagai pilihan seperti saldo uangku, pay later, kartu kredit atau debit, bank transfer, ATM, Alfamart, Indomaret, KM Clicks, BCA, dan link aja. Kemudian saya akan memilih bank transfer. Ada pilihan antara BCA, Mandiri, dan BRI. Saya memilih BRI. Kemudian jika sudah pasti, yaitu dengan total yang telah diberikan, kita klik pay dan ditunggu sampai formulirnya siap. Kemudian di sini akan tertera nomor pesanan kita dan di sini akan ada petunjuk pembayaran dengan batas yang sudah ditentukan, yaitu 1 jam 23 menit dan instruksi pembayaran telah dikirim ke email kita. Kemudian di sini juga disediakan nomor rekening dan nama penerima yang kita akan tuju. Dan sangat penting untuk memasukkan 3 digit terakhir. Dan jika sudah membayar, kita bisa mengklik "Saya sudah bayar" di bagian bawah. Setelah kita membayar, otomatis Traveloka akan mengirimkan e-tiket sesuai dengan tiket yang sudah kita pesan dan kita bisa menyiapkan diri untuk pergi ke tujuan kita. Sekian tutorial reservasi tiket penerbangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.